Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan materi tentang produk. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, jenis-jenis produk. Yang kedua, tingkatan produk. Yang ketiga, kualitas produk. Oke, kita mulai ya. Setelah kita mengetahui definisi produk pada video pembelajaran sebelumnya, kali ini kita akan membahas jenis-jenis produk. Secara umum, produk dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, produk konsumsi. Produk konsumsi diartikan sebagai produk yang diproduksi oleh produsen, kemudian disalurkan langsung kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi. Produk yang dibeli oleh konsumen tersebut digunakan secara langsung dan tidak akan dijual ataupun dibisniskan kembali oleh orang-orang yang bersangkutan. Adapun barang-barang yang termasuk dalam produk konsumsi yaitu, yang pertama, barang kebutuhan sehari-hari, yaitu merupakan barang yang selalu dibutuhkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Produk dalam hal ini biasanya adalah produk-produk yang cepat habis dan harganya relatif murah. Contohnya, sabun, sampo, pasta gigi, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang kedua, produk belanjaan, yaitu merupakan barang yang dalam proses pembeliannya dengan cara dibandingkan pada barang yang sejenis berdasarkan mutu, kualitas, harga, dan modelnya. Bahkan juga terkadang dilihat dari penjual dan tempat penjualannya juga. Contohnya seperti televisi, jaket, kaos, sepatu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, produk khusus, yaitu merupakan produk-produk yang bisa dibilang barang mewah maupun barang yang unik dan istimewa. Tidak sedikit orang yang rela membayar dengan harga yang relatif tinggi untuk dapat memilikinya. Contohnya adalah mobil, sepeda motor, kamera, perhiasan, dan lain-lain. Jenis produk yang kedua yaitu produk industri. Produk industri adalah produk yang diproduksi oleh produsen, kemudian dibeli oleh konsumen dengan tujuan akan dijual kembali dan juga dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi yang akan menghasilkan produk baru dan mempunyai kemanfaatan yang lebih. Jenis-jenis dari produk industri bisa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, bahan baku dan suku cadang pabrik. Bahan baku merupakan bahan yang sangat penting untuk produksi yang diproses menjadi produk yang lebih bermanfaat. Bahan baku atau barang mentah ini dibagi menjadi dua, yaitu produk dari hasil pertanian, seperti kapas, beras, jagung, gandum, dan kayu. Dan yang kedua, yaitu barang mentah hasil dari alam, seperti minyak bumi, biji besi, semen, batu, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang modal. Merupakan barang yang bersifat tahan lama yang ikut mendukung dalam proses produksi, baik dalam pengembangan maupun dalam pengelolaan. Contohnya, bangunan tempat produksi dalam pabrik, serta mesin-mesin pabrik yang menjadi bahan modal pendukung dalam keberlangsungan pabrik. Dan juga ada peralatan-peralatan pendukung seperti laptop, alat angkut, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perlengkapan dan layanan bisnis atau supply and business service. Merupakan barang yang memiliki daya tahan yang cukup lama dan memberi kemudahan dalam mengelola barang jadi. Supply diartikan sebagai perlengkapan dalam produksi, contohnya pelumas pada mesin. Sedangkan business service atau layanan bisnis diartikan sebagai layanan konsultasi dalam berbisnis, misalnya konsultasi pada periklanan produk, izin usaha, dan lain-lain. Menurut Philip Kotler, ada 5 tingkatan produk, yaitu core benefit, basic product, expected product, augmented product, dan potential product. Kelima tingkatan produk tersebut sangat penting dalam membantu memasarkan produk, barang, ataupun jasa. Untuk lebih jelasnya, kita ambil sebuah contoh produk, yaitu handphone atau telepon genggam, dengan memaparkan 5 tingkatan produknya sebagai berikut. Kelima tingkatan produk tersebut adalah, yang pertama,
manfaat inti atau core benefit, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal ini, handphone sebagai alat komunikasi. Yang kedua, produk dasar atau basic product, yaitu bentuk dasar suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Dalam hal ini, handphone yang memiliki fitur untuk telepon dan dapat mengirim pesan atau SMS. Yang ketiga, produk yang diharapkan atau expected product, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Dalam hal ini, pembeli menginginkan HP yang tidak gampang rusak atau tahan lama. Pembeli yang menginginkan HP yang terkoneksi dengan jaringan 4G. Pembeli mengharapkan HP yang mempunyai fitur untuk bermain game, memutar video, ada kamera untuk memfoto, dan membuat video. Yang keempat, produk tambahan atau augmented product, yaitu produk yang khas dan berbeda untuk membedakan produk yang ditawarkan dengan produk pesaing. Dalam hal ini, HP yang memiliki kualitas stabilizer pada kamera untuk merekam video yang dapat meredam guncangan. HP yang memiliki optik pada lensa kamera yang setara dengan kamera DSLR, sehingga hasil fotonya dapat menyamai kualitas kamera DSLR maupun mirrorless. Yang kelima, produk potensial atau potential product, yaitu berbagai macam tambahan dan perubahan penawaran yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Dalam hal ini, HP yang memiliki prosesor yang semakin canggih, HP yang tersemat fitur seperti GPS, HP dengan baterai yang tahan lama, HP yang bisa sebagai remote control untuk menghidupkan dan mematikan mesin sepeda motor maupun mobil dari jarak jauh. Berikutnya adalah kualitas produk. Menurut Philip Kotler dan Armstrong, kualitas produk merupakan salah satu sarana positioning utama pasar. Kualitas produk mempunyai dampak langsung pada kinerja produk atau jasa. Oleh karena itu, kualitas produk berhubungan erat dengan nilai pelanggan. Dalam arti sempit, kualitas bisa didefinisikan sebagai bebas dari kerusakan. Kualitas produk mengandung pengertian bahwa produk tersebut memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing. Beberapa hal yang berkaitan dengan kualitas produk adalah, yang pertama, dimensi kualitas produk. Untuk mempertahankan keunggulan produk di pasaran, perusahaan perlu memahami beberapa dimensi yang digunakan konsumen untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. Menurut Ciptono, dimensi kualitas produk meliputi, yang pertama, kinerja atau performance. Kinerja adalah karakteristik operasi pokok dari produk inti atau core product yang dibeli. Misalnya dalam produk mobil meliputi kecepatan, konsumsi bahan bakar, jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudahan, dan kenyamanan dalam mengemudi. Yang kedua, keistimewaan tambahan atau features adalah karakteristik sekunder atau pelengkap. Misalnya, dalam produk mobil meliputi kelengkapan interior dan eksterior seperti dashboard, AC, sound system, door lock system, dan power steering. Yang ketiga, keandalan atau reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai. Misalnya, produk mobil tersebut tidak sering ngadat, macet, rewel, ataupun rusak. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, produk mobil tersebut memenuhi standar keamanan dan emisi. Yang kelima, daya tahan atau durability. Daya tahan ini berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan mobil. Yang keenam, estetika atau estetik, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misalnya, bentuk fisik mobil yang menarik, model atau desain yang artistik, serta warna yang menarik. Yang berkaitan dengan kualitas produk yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk.
Kepuasan konsumen merupakan salah satu tujuan dari proses produksi barang atau jasa. Untuk itu, perusahaan menetapkan kualitas produksinya pada kondisi terbaik produk tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Artinya, proses menetapkan kualitas suatu produk perlu memperhatikan faktor dan sifat produk yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk yaitu, yang pertama, fungsi suatu barang. Dalam memproduksi barang, perlu memperhatikan fungsinya, sehingga barang yang diproduksi benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Yang kedua, wujud luar suatu barang. Terkadang konsumen membeli barang berdasarkan tampilan wujud luar dari barang tersebut. Yang ketiga, biaya barang. Biaya produksi dan harga jual suatu barang akan menentukan kualitas barang yang bersangkutan. Umumnya, barang yang memiliki biaya produksi mahal, maka kualitasnya pun tinggi dibandingkan dengan barang sejenis dengan biaya produksi yang lebih rendah. Sedangkan yang berkaitan dengan kualitas produk yang ketiga adalah tahap-tahap mengelola kualitas produk. Menurut Griffin, ada beberapa tahap untuk mengelola kualitas produk, yaitu yang pertama, perencanaan untuk kualitas. Perencanaan kualitas meliputi dua hal, yaitu kinerja kualitas dan keandalan kualitas. Kinerja kualitas berkaitan dengan keistimewaan kinerja suatu produk. Adapun keandalan kualitas mengacu pada konsistensi kualitas produk dari unit ke unit. Yang kedua, mengorganisasi untuk kualitas. Dalam memproduksi barang atau jasa yang berkualitas, memerlukan usaha dari seluruh bagian dalam sebuah organisasi perusahaan. Yang ketiga, pengarahan untuk kualitas. Pengarahan kualitas memiliki arti bahwa seluruh manajer harus memotivasi para pegawai bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan, yaitu kualitas produk yang baik. Yang keempat, pengendalian untuk kualitas. Pengendalian kualitas dilakukan dengan mengadakan kegiatan monitor produk. Dengan melakukan monitor barang atau jasa, maka suatu perusahaan dapat mendeteksi kesalahan dan membuat koreksinya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi kita. Untuk kelanjutan dari materi produk dan jasa, akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa!